Sebetulnya peristiwa apa yang bakal buat kehancuran di bumi? Planet kita ini umurnya udah miliaran tahun dan udah banyak peristiwa bencana yang dilewati. Suatu hari akan ada suatu peristiwa yang dahsyat ngancurin lepengan batu apung ini sama seluruh kehidupannya. Akan ada banyak kemungkinan peristiwanya. Tapi kita di sini ambil 5 peristiwa yang bisa ngancurin bumi. Mungkinkah black hole yang bakal menelan bumi? Atau mungkin tata surya bakal punya bintang kedua selain matahari? Bisa jadi seluruh gunung di bumi akan meletus semua. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Labirin Otaknya supaya kita lebih semangat buat kontennya. Yuk kita mulai penjelasannya. Apakah pecahnya Pangea atau meteor yang memusnahkan zaman dinosaurus? Bumi kita ini udah banyak peristiwa apokaliptik. Peristiwa-peristiwa itu ngubah bentuk geografi planet kita, yang nganter kita ke bentuk kehidupan yang baru. Dan juga peristiwa itu bakal mengubah makhluk-makhluk yang udah ada. Di masa depan planet kita itu ada peristiwa kepunahan yang dahsyat. Gak hanya makhluk-makhluk di bumi, tapi bumi itu sendiri. Peristiwa apa aja yang kira-kira bisa ngancurin bumi ya? Peristiwa pertama itu asteroid yang nyebabin hypercane. Kalau ngelihat bintang di langit itu bikin hati menjadi tenang. Tapi itu mungkin sudah berakhir sekarang, karena bintang jatuh yang kalian lihat itu gak ada di sini buat ngabulin keinginan kalian. Badai itu termasuk ke dalam peristiwa yang mematikan di planet kita. Dan pasti bakal banyak kehancuran karena badai tersebut. Tapi kalau asteroid masuk ke bumi terus mendarat di laut dengan kekuatan dan panas yang besar, badai yang ditimbulkan itu kayak bola bulu aja. Apalagi yang terjadi setelah itu? Asteroid itu bakal memanaskan lautan hingga lebih dari 49 derajat Celcius. Ini bisa memicu badai besar yang dikenal dengan hypercane. Angin akan bergerak secepat kecepatan suara dan awan bakal mencapai ketinggian sampai 40 km. Angin tadi ngebawa air dan aerosol ke lapisan stratosfer. Hal ini bisa ngerusak lapisan ozon di bumi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Badai itu bisa ngebawa Anda keluar angkasa atau bisa juga terbakar karena radiasi matahari. Peristiwa kedua itu Jupiter jadi bintang kedua setelah matahari. Yang udah kita bahas sebelumnya kalau raksasa gas ini punya massa 2 kali lipat dari gabungan seluruh planet di tata surya kita. Gas yang mengelilingi dari planet Jupiter itu sama kayak yang membentuk matahari. Tapi kalau Jupiter massanya naik 1000 kali, titik kuning yang jauh itu akan datangin malapetaka buat kita. Dengan massa yang sebesar itu bisa ngebuat Jupiter jadi bintang kayak matahari. Kalau Jupiter udah jadi bintang, karena letaknya ada di tengah-tengah tata surya, orbit dari planet-planet akan berubah. Bumi bisa ketarik lebih dekat ke Jupiter dan hangus sama panas yang keluar dari planet sebelumnya. Atau bisa lebih buruk dari itu, karena gaya gravitasi bintang baru itu planet kita dilempar keluar dari tata surya. Jadi bumi kita bakal nyari tempat atau tata surya yang baru. Tanpa panas matahari yang buat kita tetap hangat, permukaan bumi akan membeku. Ini pasti akan membunuh kehidupan di bumi. Peristiwa ketiga itu matahari bisa aja menelan bumi. Lupakan bintang baru yang belum terbentuk tadi. Kita fokus bintang yang udah ada aja, yaitu matahari. Bagaimanapun bola gas ini sangat berkontribusi besar buat kehidupan di bumi. Matahari itu membakar 600 juta ton hidrogen per detik. Ini hanya masalah waktu saja. Inti matahari akan menjadi jenuh dengan helium dan mulai menyusut. Naiknya tekanan sama suhu bakal nyebabin matahari ngeluarin sejumlah besar energinya. Lapisan paling luar matahari akan ngembang yang bakal nyiptain gelombang panas. Gelombang panas ini bakal mematikan buat bumi. Yang terjadi itu adalah lautan kita akan menguap jadi udara tipis, terus radiasi bakal menghanguskan permukaan planet bumi. Matahari yang tadi pemberi kehidupan di bumi, kalau seperti itu akan menelan semua kehidupan di bumi. Dan kalau makin berkembang terus, ini bakal jadi ancaman untuk seluruh tata surya kita. Masuk ke peristiwa keempat itu black hole yang bisa menelan bumi. Kalau matahari mau runtuh, itu masanya bertambah besar dulu. Dari runtuhnya itu bisa tercipta kekuatan besar yang misterius. Dan kekuatan itu dinamakan black hole. Black hole ini termasuk produk bintang yang sekarat. Tarikan gravitasinya itu bisa merobek bintang sama planet yang lain. Matahari yang sekarang ini masanya belum cukup buat nyiptain black hole ini. Tapi kalau ada black hole di hadapan bumi, tarikan gravitasinya mulai nggak merata, itu nyebabin bentuk planet akan mulai berubah. Ini akan berakibat gempa, terus letusan gunung berapi akan terjadi di seluruh bumi. Kalau udah mendekati cakrawala dari black hole ini akan merentangkan bumi kayak karet gelang. Black hole ini akan menyedot materi dan mengkompresi secara horizontal. Ngebuatnya terlihat seperti mie, yang disebut juga spaghettification. Setiap bagian dari planet akan direnggangkan menjadi untaian atom dan dimasukkan ke kosongan dari black hole ini. Masuk ke peristiwa terakhir atau kelima, bisa jadi seluruh gunung berapi meledak sekaligus. Apakah kalian pikir masa depan bumi itu tidak lebih buruk dari sekarang? Saat ini ada 10-20 gunung berapi meletus di seluruh planet kita.
itu bisa memuntahkan abu dan gas sampai ke atmosfer. Misalkan setiap gunung berapi yang ada di bumi meletus sekaligus. Kalian udah nggak bisa menghindari dari asap sama panasnya. Batuan dari gunung berapi itu bisa sampai 1000 derajat Celcius dan gerakannya itu bisa sampai 700 km per jam. Terus banyak batuan yang cair itu jatuh ke permukaan bumi. Bumi bisa kehilangan keseimbangannya dan kutubnya bisa sejajar kembali. Lapisan abu sama gas yang tebal nutupin semua sinar matahari yang masuk. Otomatis suhu bumi itu turun sangat drastis, yang bisa jadi kita dikirim ke zaman es lagi. Kemungkinan peristiwa itu nggak langsung mengakhiri kehidupan di bumi. Kita bisa punya kesempatan untuk mempertahankan kehidupan sampai awan itu hilang. Gimana pendapat kalian mengenai 5 kemungkinan skenario peristiwa tadi? Tulis di komentar pendapat kamu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.